Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Efni Mayana dengan mata kuliah Praktek Komputer atau Komputer 1. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas penggunaan dari Microsoft Excel. Pada poin 1 kita akan melihat mengenal bagaimana Microsoft Excel, operasi Microsoft Excel, menu dan ribbonnya, lalu mengelola worksheet kita, manipulasi sheet, copy paste, dan move. Nah, nanti kita juga mencoba bikin nomor urut otomatis. Kita cobakan terlebih dahulu poin 1 ini. Untuk memulai Microsoft Excel, seperti biasa, kita bisa ketikkan di pencariannya Excel. Nah, ini kita memakai Excel 2019. Memulainya boleh dengan blank workbook. Nah, ini tampilan dari Microsoft Excel. Paling atas adalah book satunya. Ini adalah title, judulnya. Lalu yang ini adalah menu bar. Ini adalah ribbon kita, di mana ada grup-grupnya, grup keyboard, grup font. Nah, ini bisa kita gunakan nanti. Di bawahnya ada name box, mengetahui di mana posisi kursor kita. Kalau sekarang kursor kita lagi berada di kolom A, baris 1. Ini adalah formula bar. Apa yang kita ketik pada sel akan kita temui pada formula bar nantinya. Lalu di bawahnya itu ada kolom. Kolom ada dari A sampai kita bisa lihat di sini. Nah, untuk melihat semuanya bisa kita tekan kontrol panah ke kanan. Ini jumlah semuanya. Nah, untuk balik lagi kontrol panah kiri. Yang ini adalah baris. Baris ini yang nampak sama kita ada sampai 23. Kalau mau lihat semuanya kontrol panah ke bawah. Inilah baris kita. Kembali ke atas, boleh kontrol panah atas atau kontrol home. Oke, ini adalah sel-sel kita. Sel-sel kita, tempat kita bekerja nantinya. Di bawah sel kita, ini ada lembar kerja kita, ada sheet kita. Sekarang adalah sheet 1. Kalau kita ingin menambah, ini bisa kita klik sheet 2, sheet 3. Kalau kita mau mengganti nama sheet 1, boleh tunjuk, double klik aja. Kita ketik namanya, contohnya lat 1. Ini bisa kita ganti namanya lat 2. Oke, dan berikutnya. Kalau kita mau memindahkan, kita tinggal tunjuk, angkat kemana mau dipindahkan. Ini juga tunjuk, angkat kemana mau kita pindahkan. Kita susun kembali latihan 2. Oke. Kalau kita mau mengcopy, tunjuk yang mau kita copy, tekan kontrol, pindahkan. Nah, maka latihan 1 kita ada 2 kali. Kalau kita tidak mau, bisa ditunjuk klik kanan, kita bisa delete. Maka dia akan hilang. Lalu di sini adalah zoom kita. Kalau kita ingin memperjelas atau memperbesar lembar kerja kita, boleh kita gunakan zoom biar lebih nampak. Ini zoom 280%. Nah, kita bisa melakukan pengetikan di sini. Misalnya kita bikin Efni. Nah, Efni Mayana. Nah, kita enter. Kita lihat di sini. Kolom kita berada di sel kita berada di kolom A baris 1, isinya Efni Mayana. Kalau kolom B kita klik, isinya adalah kosong. Jadi ini Efni Mayana hanya berada di A1. Karena kurang lebar, sepertinya berada di B juga. Bisa kita lebarkan. Ini lebarnya 12,14. Nah, untuk baris juga bisa kita rubah lebarnya. Nah, begini. Oke. Nah, lalu ketikan yang ada di lembar kerja ini bisa kita pindah-pindahkan, kita move-kan. Jadi sekarang berada di C1. Oke.
Nah, ini. Oke. Kita bisa kembalikan kemana kita mau. Kalau mau mengcopy, bisa juga kita tunjuk tanda seperti pindah tadi. Kita mengcopy sambil memindahkan, tekan kontrol. Jadi di sini ada, sini juga ada. Tekan kontrol. Kalau kita mau mengcopy saja, tidak memindahkan, ini ada tanda plus di sini. Bisa kita tarik. Nah, kalau kita ambil tanda plus lagi, tanda plus hitam kecil di kanan paling bawah, bisa kita tarik lagi. Maka nama kita akan tercopy. Kita boleh hapus, Ctrl A, delete. Nah, itu penggunaan copy. Nah, untuk langkah berikutnya, jika kita ingin membuat nomor urut, kita bisa membuat angka 1 di sini. Kita bisa tekan, ambil tanda seperti copy, tekan kontrol. Lepas, maka dia akan otomatis menjadi terurut. Ini adalah nomor otomatis. Bikin nomor urutnya ke kanan, kita bisa tekan kontrol. Maka akan terurut berapapun kita mau nantinya. Tekan kontrol, akan terurut. Nah, ini adalah penggunaan nomor urut. Nah, kolom ini kalau mau kita normalkan langsung, kita boleh cek dulu berapa lebar yang normal. 8,43. Ini boleh kita jadikan 8,43. Jadi bisa diblok bersamaan, lebih dari satu, ditukar lebar, maka yang diblok itu akan memiliki lebar sama. Ini 8,43. Baris juga seperti itu. Nah, jadi kita sudah menggunakan nomor otomatis dan ini semua. Nah, bagaimana cara kita menyimpan di Microsoft Excel? Nah, ini seperti biasa, file, save atau save as nggak masalah. Ini bisa kita simpan. Kita kasih nama, misalnya FMI, enter. Nah, berarti buku kita berubah menjadi FMI dengan latihan 1, 2, dan berikutnya ada pada sheet. Oke. Nah, untuk berikutnya kita akan melihat tipe data dan alamat sel yang data berupa teks atau string. Misalnya ketikan, kita ketik A, kita enter, maka dia akan berada secara defaultnya di kiri sel. Kalau dia berupa number, jadi ada tipe data number, di enter dia akan ke kanan sel kita. Lalu ada tipe data berupa tanggal, misalnya 24 November 2020, kita enter, maka dia kalau kita lebarkan, lihat, berada ke kanan. Jadi yang ke kanan ini nanti dia akan bisa kita lakukan proses aritmatik data, number, atau date. Sedangkan yang di enter ke kiri ini adalah teks, tidak akan bisa kita lakukan proses aritmatik. Nah, dalam membuat tanggal, ini nanti kalau ada yang tidak mau ke kanan, berarti settingan komputer kita, misalnya dibikin NOP 2020, di enter, dia ke kiri, berarti ini bukan tipe tanggal dari komputer kita. Kalau komputer kita setting Indonesia, nah mungkin dia akan kenal. Kalau dia kenal NOV, berarti dia settingannya Amerika. NOV, DEC, OCP gitu ya. Nah, itu settingan komputer kita saja. Nah, ini untuk tipe data. Nah, kita bisa melihat alamat sel yang ada di Microsoft Excel. Alamat sel pada Microsoft Excel terdiri dari 3. Ada alamat relatif, ada alamat semi absolut, dan ada absolut. Ini kita contohkan, kita memiliki 2 buah nilai 1, nilai 2. Kita coba melakukan proses penjumlahan dengan memperhatikan jenis
alamat sel yang ada di Excel. Kita ambil data, ini contoh. Oke, nilai 2 kita. Oke. Nah, kalau alamat relatif, kita mau menjumlahkan dengan alamat relatif, alamat ini adalah alamat yang berubah. Mau menjumlahkan nilai 1 dengan nilai 2, cukup diklik. Klik, menjumlahkan tambah, diklik nilai 2, enter. Nah, saat kita mencari yang di bawah, kita bisa copy yang di atas saja. Nilai selnya akan berubah. Tadinya ini A3 tambah B3, ini otomatis A4 tambah B4. Ingin melihat selnya ini, kita bisa tekan kontrol dengan tanda kutip di bawah escape. Jadi ini selnya otomatis berubah. Ini A3, ini A4, A5. Ini yang dikatakan alamat relatif. Kontrol, kita kembalikan. Kalau kita copy dia ke kanan, relatif ini, nah maka dia otomatis menambahkan B3 dengan C3. Kalau ini di copy berarti menambahkan C3 ditambah D3. Kalau kita lihat kontrol dengan tanda kutip di bawah escape, nah ini rumus yang dibikin pada relatif. Jadi berubah semua selnya. Kita coba untuk semi absolut. Kasusnya kita bikin sama, tapi letak sel kita bedakan. Kita buat semi absolut. Semi absolut ini adalah sebagiannya tetap. Ini yang dikatakan absolut, dia akan bernilai tetap. Cirinya nanti berupa tanda dolar. Misalnya kita akan menjumlahkan nilai 1 ditambah nilai 2. Tetapi pada nilai 1 kita akan memberi nilai absolut pada barisnya. Jadi kita kasih tanda dolar. Tambahkan dengan B10 yang relatif yang akan berubah nanti, yang akan menjumlahkannya tetap pada baris 10 ini. Tetapi kolomnya A tidak ikut kita absolutkan atau kita kunci. Nah, ini kalau kita lihat hasilnya, kontrol kutip. Nah, ini 2 tambah 4 adalah 6. Nah, yang di bawah adalah bukan 4 tambah 3, tetapi yang ada di baris 10 ditambahkan dengan B11 dengan 3, jadi 5. Ini tambah ini, jadi 4. Kalau kita lihat selnya, lihat barisnya sama baris 10. Nah, kalau kita copy ke kanan, nah, lihat di sini baris 10-nya tetap. Sementara ini tidak A lagi, tapi sudah menjadi B. Kolom setelah A, B. Setelah B, C. Tetapi barisnya tidak berubah. Kalau yang di atas tadi B, barisnya 3. Ini C, barisnya juga 3. Di sini B4. Tidak 3 lagi. Kalau di sini tetap semuanya. Baris yang kita semi absolut. Nah, ada lagi sel yang sifatnya absolut. Jadi kolom dan baris kita kunci. Kita ambil kasusnya sama. Nah, kita gunakan di sini adalah alamat sel absolut. Nah, kita mengunci semuanya. Kolom A dikunci, baris 17 juga kita kunci. Bisa kita tekan tombol F4 di keyboard paling atas. Atau manual dikunci dengan dolar A, dolar 17 tambah nilai 2. Ini relatif. Nah, saat kita copy ke bawah, lihat selnya, B-nya ini relatif. Nah, tetap di kolom B, barisnya bertambah. Kalau yang di sini kolomnya tetap, baris juga tetap. Kalau kita lihat hasil, kontrol tanda
kutip satu yang bergaris, ini berarti 3 ditambah 2. Kalau dilihat hasilnya dengan semi, kalau di sini sama, tapi saat kita copy ke kanan akan nampak bedanya. Nah, mengapa? Kalau kita lihat di rumus, nah, ini kolomnya tetap, barisnya tetap. Kalau ini kolom dan baris tetap. Nah, kolom baris tetap, ini B udah berubah jadi C. Ini tetap A, ini tetap A, ini tetap A, barisnya juga. Jadi ini yang dikatakan dengan alamat sel pada Microsoft Excel. Oke. Nah, kita bisa melakukan langkah berikutnya, memformat data. Untuk memformat data, pertama kolom kita bisa kita lakukan manipulasi terhadap kolom atau baris. Jadi ditarik seperti tadi. Ini kolom mau dilebarkan, kita lebarkan. Kalau menggabung kolom, di blok beberapa kolom, kita bisa make and center. Ini juga bisa make and center. Posisinya bisa kita ketengahkan, kita pakai ini. Oke, ini memformat kolom kita, kolom dan baris kita. Oke, kita gunakan ke tengah. Ini juga make and center. Oke, nah selanjutnya kita bisa melakukan format terhadap memformat font seperti biasa. Kita cukup blok, ada dari sini boleh kita pilih. Nah, atau kontrol 1, tekan kontrol dan 1, ambil tab font. Kita pilih model font yang kita inginkan seperti biasa. Kalau mau warna, kasih warna. Kontrol 1. Nah, ini format font. Berikutnya kita coba format border, memberi bingkai. Kita kasih ini bingkai, tekan kontrol dan 1, kita kasih tab border. Nah, ini non, kosong. Boleh kita kasih bingkai luar, cari modelnya dulu, kita ulangi. Cari stylenya, kita kasih. Atau kita boleh pilih warna, klik langsung boleh. Pilih model, klik langsung. Oke. Oke. Kontrol 1. Ini mau kita kecilkan, bisa kita gini kan. Oke. Selanjutnya angka. Jika ini boleh kita ketengahkan. Angka boleh kontrol 1, ambil number. Mau kasih mata uang, pilih di sini. Rp. Mau ada koma berapa digit di belakang? Ini nampak di sini. Mau ada persen, ini. Mau normal kembali, general. Oke. Nah, sebenarnya di sini juga ada. Kita tinggal pilih Rp Indonesia, komanya kurang, koma bertambah. Nah, kalau ini tandanya kurang lebar, tinggal diperlebar. Oke, ini dihilangkan. Kalau mata uang pengen dihilangkan, kita bisa pilih simbolnya non. Oke. Nah, itu format dari angka. Nah, baik, untuk selanjutnya, oke, kita bisa mencobakan format date time. Misalnya 24 November 2020. Ini boleh kita perlebar. Oke. Kita bisa format kontrol 1, ambil nilai date. Pilih model tanggal yang kita inginkan. Ini tidak ada nov ya. Oke. Ini model tanggal.
atau yang ini. Oke. Nah, jadi seperti itu mengganti format date yang ada. Nah, style yang lain kita bisa melakukan Ctrl 1, ada alignment. Ini bisa huruf kita ditegakkan, maka dia akan tegak. Ini kurang lebar aja. Oke. Nah, jadi ini bisa diputar teks kita. Kalau mau ke tengah, generalnya dari horizontalnya, vertikal mau ketengahkan, ketengahkan. Oke. Nah, ini bisa kita kecilkan kembali, normalkan. Itu melakukan format style. Jadi semua teknik sudah kita lakukan. Untuk Microsoft Excel kita udah coba manipulasi, bikin border, memformat, dan relatif alamat-alamat yang ada di Excel. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup demikian dulu. Kita sudahi. Kalau ada masalah kita diskusikan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.